al-batiniyah. Kalau kita berbicara untuk anak-anak, yang dibangun itu bukan hanya intelektualnya, tetapi yang dibangun itu juga karakternya. Yang dibangun hal-hal yang berbicara tentang dunia saja, tetapi juga hal-hal berbicara nilai kekekalan surga. Jadi hari ini temanya adalah pembangunan hidup yang holistik. Terambil dari Haggai pasal 1 dan Zakaria pasal 1 ayat 1. Nanti bisa dibaca di rumah secara keseluruhan, tapi saya baca yang sedikit saja. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai kepada Zerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak bunyinya. Itu kalau dalam Haggai. Kalau di Zakaria dikatakan hampir sama. Dalam bulan ke-8, pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berhia bin Ido bunyinya. Jadi kalau kita melihat latar belakang daripada kitab Haggai dan kitab Zakaria, ini berbicara tentang keadaan Israel setelah Israel keluar dari pembuangan ke Babel, kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Kalau kita bicara sejarahnya seperti ini, seperti yang saya tunjukkan, bangsa Israel pada tahun 587, itu Israel dibuang ke Babel. Alasan mengapa bangsa Israel dibuang ke Babel, karena bangsa Israel pada saat itu hidup jauh dari Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka mengesampingkan kedekatan intimasi dengan Tuhan. Mereka justru menyembah dewa-dewi atau berhala, bukan ibadah, bukan dosa yang tidak berbeda dengan orang-orang dunia, bangsa-bangsa Kanaan yang ada di sekitar mereka pada saat itu. Karena itu, maka bangsa Israel itu pada tahun 587 itu dibuang ke Babel. Kemudian pada tahun 539 atau sekitar 70 tahun, itu kerajaan Babel itu kemudian dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan pada saat itu, 1 tahun kurang lebih setelah kerajaan Babel itu dihancurkan atau dikalahkan oleh kerajaan Persia, maka tahun 538 ada sekitar 50.000 orang pulang dari Babel. Mereka kembali ke Yerusalem untuk tujuan mereka dapat membangun kembali Allah yang tadinya dihancurkan pada saat tahun 587. Mereka mau membangun bait Allah dan mereka ingin memulihkan bangsa mereka. Itu jadi pemimpin rombongan yang 50.000 ini ketika mereka keluar dari Babel atau dari tempat pembuangan itu dipimpin oleh Zerubabel selaku gubernur dan Yosua itu selaku imam besar. Nanti penjelasannya bisa dibaca di dalam Esra pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Kemudian 2 tahun setelah mereka sampai di Yerusalem, maka tahun 536 mereka meletakkan dasar pembangunan bait Allah. Tetapi pekerjaan itu dihentikan oleh musuh. Ya, jadi pembangunan bait Allah itu dihentikan oleh musuh. Niat mereka bagus karena mereka ingin membangun bait Allah sebagai tempat mereka untuk menyembah memuliakan Allah yang hidup dan benar. Tetapi hal itu mendapatkan pertentangan. Dikatakan pertentangan orang Samaria sehingga menghentikan pekerjaan suci. Kalau kita baca di dalam Esra pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan 24, dikatakan di sini bahwa orang-orang yang tidak suka dengan pembangunan bait Allah itu memberikan surat kepada kerajaan Persia dan informasi yang mengatakan bahwa bangsa Israel hendak mendirikan sebuah kekuasaan atau pemberontakan. Jadi melihat atau menghadapi tekanan yang besar yang dialami oleh bangsa Israel, maka mereka pun menghentikan pembangunan.
Dan setelah itu, orang Yahudi atau orang-orang Israel yang pulang dari peperangan ini, mereka menjadi acuh tak acuh tentang rohani atau secara rohani. Dan mereka menghentikan pembangunan itu selama 16 tahun. Jadi selama 16 tahun, pembangunan itu tidak dikerjakan, tidak diapa-apakan. Mereka acuh tak acuh. Mereka tidak melakukan apapun. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Ayub pasal 1, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel pada waktu itu sangat sibuk untuk mengurus urusan tentang sandang, pangan, dan papan semata. Jadi sandang, apa yang dipakai, papan, apa yang dipakai, pangan, apa yang. Tetapi tahun 520, pembangunan ini kemudian dilanjutkan karena Tuhan berbicara kepada Zakaria. Jadi Haggai dan Zakaria ini adalah dua orang imam yang diberikan Tuhan karunia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Itu lebih tua dan kemudian Zakaria ini. Jadi 16 tahun kemudian Allah memutus Nabi Haggai dan Zakaria untuk membangkitkan semangat umat Israel agar melanjutkan pekerjaan pembangunan Allah yang terbengkalai selama 16 tahun. Dan selama 16 tahun itu bangsa Israel yang terfokus kepada diri mereka, yang terfokus kepada kehidupan, itu tegur, diingatkan, diarahkan oleh Tuhan. Namun sebelum kita melihat tentang tema kita pembangunan yang holistik, perlu menjadi perenungan adalah apa yang dialami bangsa Israel selama 16 tahun acuh tak acuh terhadap pembangunan Bait Allah, di mana selama 16 tahun ini mereka memusatkan diri kepada sandang tentang sandang, pangan, dan papan mereka sendiri. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat di dalam ayat 4 dikatakan begini, pasal 1:4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedang bait itu masih berupa bentukan? Jelas, selama 16 tahun itu dibiarkan bait Allah itu menjadi reruntuhan, tidak disentuh dan tidak berbuat apa-apa. Apa yang terjadi bagi bangsa Israel selama 16 tahun itu? Maka kita lihat di dalam ayat 6 pasal 1. Selama 16 tahun Israel itu acuh tak acuh akibat mengabaikan pembangunan rohani, khususnya di sini pembangunan Bait Allah. Yang terjadi bagi mereka apa? Di dalam ayat 6 dikatakan, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Artinya, apa yang dikerjakan jauh dari harapan. Kenapa? Karena terfokus kepada hal-hal lahiriah atau mengesampingkan hal-hal rohani. Maka betul yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Artinya orang bersusah-susah, jika Tuhan tidak berkenan memberkati, maka itu tidak membawa hasil. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kenapa? Karena mereka acuh tak acuh, sepele dengan pembangunan rohani. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Rupanya tidak ada makanan yang membuat seseorang terpuaskan kalau hatinya, kalau hidupnya tidak berpusat pada Tuhan. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Bagaimana kita memahami keadaan kehidupan manusia? Kalau makan tapi tidak sampai kenyang, kamu minum tapi tidak sampai puas. Tentu ada satu masalah yang sangat perlu kita perhatikan di sini. Kemudian dikatakan, kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Hanya kita ingat dulu waktu kita SD di kampung, kita harus pergi ke sekolah jalan kaki, kadang kita punya celana kantongnya. Dikasih uang 5 rupiah, dia taruh di kantong, rupanya dari rumah pergi ke sekolah, jatuh di mana. Rupanya keadaan bangsa Israel pada saat itu seperti itu. Bahwa orang bekerja untuk upah, tetapi ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya apa?
Apa yang dikerjakan itu tidak terlihat, seperti ditelan bumi, seperti jatuh, dan tidak ada. Kenapa? Karena acuh tak acuh di dalam hal pembangunan rohani. Kemudian dikatakan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kita bisa bayangkan, banyak yang kita lakukan, hasilnya sedikit. Wow, balik modal tidak, malah rugi. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskan seperti uang, seperti debu, dihembus, tak bersisa. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, ke atas segala hasil usaha. Selama 16 tahun, bangsa Israel acuh tak acuh, tidak mempedulikan pembangunan rohani mereka. Maka apa yang terjadi? Semua yang mereka kerjakan hanya tinggal capeknya. Semua yang mereka lakukan hanya tinggal capeknya saja. Jadi di sini kita perlu membangun kehidupan kita, yaitu pembangunan hidup yang holistik, yaitu pembangunan jasmani, sandang, papan, dan pangan, juga pembangunan rohani, yaitu hidup kita yang berpusat pada Tuhan. Jangan sampai kita berat sebelah. Jangan seperti dalam sekolah minggu, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, 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 kamu Tuhan Yesus. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi pembangunan kehidupan kita harus holistik. Bekerja keras untuk mendapatkan uang, yes, 100%. Tetapi jangan sampai bekerja untuk hal-hal jasmani kita, menggiring kita, mengesampingkan hal-hal rohani. Atau kita mengorbankan hal-hal rohani demi jasmani. Itu sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi kita belajar hari ini tentang bagaimana membangun hidup yang holistik. Jangan kita seperti bangsa Israel di zaman Hagri, yang tidak memiliki kepedulian dengan pekerjaan Tuhan, yang tidak mempersiapkan hidup secara rohani dengan baik, tetapi sibuk, sibuk, dan sibuk tentang perkara sendiri, tentang perkara kenyamanan sendiri. Jangan sampai. Karena dikatakan segala upaya, segala usaha yang kita lakukan di luar Tuhan akan dihapuskan oleh Tuhan dan tidak ada faedahnya bagi kita. Sekarang kita masuk kepada bagaimana sih membangun hidup yang holistik. Membangun hidup yang holistik itu dasarnya adalah hidup dalam pertobatan. Nanti bisa dibaca di dalam Zakaria pasal 1, ayat 1-4, itu berbicara tentang ajakan, teguran, supaya bangsa Israel hidup dalam pertobatan. Apa itu pertobatan? Pertobatan itu adalah keluar dari kungkungan dosa, keluar dari ikatan dosa, dan kemudian kita berjalan dalam kebenaran. Itu artinya bertobat. Atau bertobat di dalam konteks ini juga bisa diartikan keluar dari rasa nyaman yang semu, keluar dari rasa nyaman yang dibuat Tuhan atau yang semu. Baru juga bisa diartikan bertobat di sini adalah keluar dari sikap hidup yang tertuju pada diri sendiri, keluar dari sikap hidup yang tertuju kepada menyenangkan diri sendiri, hedonisme. Hidup yang berpusat pada diri itu menghalangi kita di dalam pembangunan holistik. Oleh karena itu, pembangunan hidup yang holistik itu hidup dalam pertobatan.
Artinya mengambil satu tindakan yang tegas untuk meninggalkan dosa dan segala keinginannya dan berjalan dalam kebenaran untuk keinginan Tuhan itu bertobat. Perlu menjadi catatan untuk kita adalah dosa memiliki cara untuk mengikuti kita dan akhirnya dosa itu akan menerkam kita seperti singa, seperti binatang liar yang terlepas. Bahkan setiap saat ini kita harus menjadikan adalah waktu untuk bertobat setiap saat. Oleh karena itu, maka untuk memiliki hidup di dalam pertobatan, kita perlu memiliki namanya perlengkapan rohani atau senjata perlengkapan rohani. Itu bisa kita baca di dalam Efesus, ya. Efesus pasal 6 di dalam ayat 14 sampai 17 dikatakan. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, baju jiwa keadilan, kasihmu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketaatan keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu dan berjaga-jagalah di dalam roh itu, dan tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Jadi, hidup di dalam pertobatan itu sesuatu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi keadaan hidup di dalam pertobatan ini tidak disukai oleh dosa, tidak disukai oleh dunia, tidak disukai oleh iblis. Oleh karena itu, untuk hidup di dalam pertobatan, maka kita harus memiliki perlengkapan rohani. Yang dikatakan di sini, berdiri tegak dalam kebenaran, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasut kerelaan. Ada perisai iman yang kita gunakan untuk menangkal godaan-godaan dunia, rayuan-rayuan dunia yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kita baca di dalam 1 Petrus 5. Apa yang katakan di sini? Ayat 8 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11 dikatakan, waspadalah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sementara. Artinya di sini apa? Hidup di dalam pertobatan itu kita harus memiliki perlengkapan rohani kita. Apa perlengkapan rohani kita? Hidup berpadangan dengan firman Tuhan. Maka kita harus senantiasa punya waktu-waktu khusus untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka di sini saya tuliskan, jika kita hidup untuk menikmati kesenangan dosa dari sistem dunia masa kini, kita juga akan kehilangan rencana Allah bagi hidup kita. Dan selamanya tidak menerima berkat dan kebaikan terbesar yang dimaksudkannya untuk kita. Bahkan akan kerugian, permasalahan, dan lain sebagainya. Jika kita hidup untuk menikmati kesenangan berdosa dalam sistem dunia masa kini, apa yang terjadi? Maka kita tidak bisa masuk dalam rencana Allah atau rencana Allah yang sangat luar biasa baik untuk kita. Bahkan itu karya yang terbesar disediakan bagi kita. Kita tidak akan masuk ke dalamnya jika kita tidak hidup dalam pertobatan. Maka dikatakan di dalam ajaran Yesus, ketika dia berjumpa dengan Nikodemus, apa yang dikatakan Yesus? Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu akan melihat kerajaan surga. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak mendapat dalam kerajaan surga. Yohanes pasal 3. Dan itu Yesus katakan kepada seorang Nikodemus ahli Taurat. Artinya apa? Pertobatan itu adalah dasar kunci untuk kita bisa mampu
memiliki pembangunan hidup yang holistik. Bertobat artinya menyalipkan keakuan kita di dosa kita dan kita hidup di kebenaran Tuhan untuk kemuliaannya. Itu artinya bertobat. Pembangunan holistik yang kedua apa? Prioritaskan Tuhan. Di dalam Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini bisa dibaca. Kita harus mampu memprioritaskan Tuhan dan kebenarannya melebihi kenyamanan diri di dalam segala keadaan atau situasi apapun. Bangsa Israel pada zaman Hagai dan Zakaria seperti tadi disampaikan di awal, bahwa mereka tidak memprioritaskan Tuhan, tetapi mereka memprioritaskan kenyamanan diri mereka sendiri. Memang benar ada tantangan, ada hambatan ketika mereka hendak memprioritaskan Tuhan. Tetapi mereka menjadi nyaman selama 16 tahun, tidak berupaya apa-apa untuk membangun hal-hal rohani sebagai dasar dari tugas panggilan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi yang kedua ini perlu untuk kita prioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat 33, sebagaimana Yesus mengajarkan begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu di situ berbicara tentang sandang papan pangan kita. Maka semuanya itu akan diberikan Tuhan kepadamu. Jelas sekali ayat itu di dalam Matius 6 ayat 33. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Jika kita ingin membangun kehidupan keluarga atau kehidupan kita pribadi yang holistik, jasmani dan rohani, lahir dan batin yang terbangun bersama-sama adalah harus mampu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Di dalam Matius 6 ayat 33 saya ulangi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa ditambahkan? Artinya sudah ada. Maka ditambahkan lagi. Yang ada pada kita akan dibuat Tuhan bertambah ketika kita mampu memprioritaskan Tuhan. Tetapi jika kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang ada berkurang. Apa yang kita kerjakan justru tidak mencapai ekspektasi, tidak mencapai target. Dan itu terjadi tadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Kita perlu mencontoh seperti Yosua ya. Bagaimana Yosua memprioritaskan Tuhan. Di dalam Yosua 24 ayat 15 Yosua berkata, kalau kalian tidak mau beribadah kepada Tuhan, ingat, aku dan seisi rumahku akan memprioritaskan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Artinya apa? Prioritaskan Tuhan dalam hidup itu kunci dasar di dalam pembangunan holistik. Dan ini bisa kita lihat kepada Daniel, bahkan juga kepada Rasul Paulus. Bagaimana Daniel, bagaimana Rasul Paulus mengutamakan memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka. Maka di sini saya tuliskan begini. Seringkali ada orang atau kita tak ada waktu untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Namun selalu ada banyak waktu untuk melakukan banyak hal bagi diri sendiri atau bagi kesehatan sendiri. Ini sering. Ketika itu berbicara tentang pembangunan rohani atau hal-hal rohani, kita mengatakan tidak ada waktu, banyak pekerjaan, banyak ini dan itu. Tetapi jika itu berbicara untuk kesenangan diri kita sendiri, kenyamanan diri kita sendiri, maka waktu-waktu yang lain bisa kita handle, bisa kita atur karena untuk diri sendiri. Tentu ini satu sikap yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maka dari sini kita mengingat ada satu nyanyian lirik lagu yang mengatakan yang terutama di dalam hidup ini. Apa yang dikatakan di sini? Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama
Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ini sebuah pujian yang mengingatkan kita pentingnya prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang berikut, bagaimana kita mengadakan atau memiliki pembangunan hidup yang holistik? Yang kedua adalah andalkan Tuhan. Kalau kita di dalam membaca di dalam HG pasal 2 ayat 5 sampai 6, di sini diingatkan jangan terfokus pada masa lalu. Bangsa Israel waktu itu merenungkan masa lalu ketika di masa jaya Salomo. Zaman Salomo bangunan bait Allah begitu megah, tetapi sekarang ini menjadi puing-puing, sudah hancur. Memang betullah bahwa mereka tidak akan mampu dengan kekuatan 50.000 orang yang baru beberapa tahun pulang ke Yerusalem dengan keadaan ekonomi yang tidak terberkati oleh Tuhan untuk membangun bait Allah semegah bangunan Salomo. Mereka mengatakan tidak mungkin, bagaimana mungkin? Tetapi Tuhan mengingatkan, Tuhan, kamu tidak bisa melakukan, tetapi aku pasti bisa melakukan. Itu yang dikatakan Tuhan. Jadi pembangunan holistik akan terjadi dalam kita ketika kita mampu mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Oleh karena itu, mari kita fokus kepada Tuhan yang berkuasa mengubah keadaan. Jangan fokus kepada diri kita sendiri yang tidak bisa mengubah. Fokuslah kepada Tuhan yang berkuasa mengubah keadaan. Mengubah keadaan kita, mengubah keadaan di sekitar kita. Itu terbukti. Ketika bangsa Israel mengandalkan Tuhan, pembangunan bait Allah dapat mereka selesaikan waktunya. Mari kita melihat contoh-contoh orang yang mengandalkan Tuhan dalam Alkitab. Yosua, ketika dia menggantikan kepemimpinan Musa. Bagaimana Yosua bisa menggantikan kepemimpinan Musa yang luar biasa, yang membelah laut ke laut, laut merah, yang memimpin bangsa Israel dengan pernyataan-pernyataan yang ajaib. Yosua tidak bisa menggantikan. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan bermampu. Laut saat menghadapi Goliat, bagaimana mungkin seorang Daud yang kerjanya sehari-hari adalah seorang peternak domba, yang terbiasa hanya menjaga domba, tidak punya pengalaman dalam pertempuran, tetapi dia berani maju di depan terhadap Goliat. Apa yang dikatakan oleh Daud? Engkau datang dengan keahlianmu, dengan badanmu yang besar, dengan persenjataanmu, dengan tombakmu, dengan pengalamanmu yang segudang. Tetapi aku Daud, yang kecil, yang kemana-mana, datang dalam nama Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan itu sesuatu hal yang harus mendasar di dalam bangunan yang holistik. Kemudian bagaimana Musa memimpin Israel keluar dari Mesir? Mengandalkan Tuhan. Yusuf saat di penjara karena kebenaran. Semua mengandalkan Tuhan. Tidak ada situasi apapun yang bisa membunuh kita atau menghimpit kita saat kita mengandalkan Tuhan. Tuhan punya cara untuk membuka. Baru di sini perlu diperhatikan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Juga di sini kita bisa melihat memerlukan pelayan atau pemimpin bekerja yang sama-sama digerakkan Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan di sini bukan hanya tugas satu orang. Ketika bangsa Israel hendak membangun bait Allah, maka pembangunan bait Allah itu bukan tugas satu orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi tugas bersama. Kalau kita membaca di dalam HG pasal 2, ayat 5 dikatakan begini, sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Zerubabel itu gubernur. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, katanya. Kami imam besar Yosua. Ini Yosada. Ini imam besar. Kemudian kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang mengandalkan Tuhan itu bukan hanya pemimpin. Bukan hanya tokoh rohaniawan. Tetapi seluruh bangsa Israel harus mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, maka pembangunan holistik akan terjadi. Kalau kita tarik kepada keluarga, tidak cukup hanya suami yang takut Tuhan. Tidak cukup hanya istri yang takut Tuhan. Tidak cukup hanya anak-anak yang takut Tuhan.
Tetapi suami, istri, dan anak-anak harus takut akan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan, sehingga terjadi pembangunan holistik. Kalau dalam pelayanan gereja, bukan hanya pendeta yang mengandalkan Tuhan, bukan hanya majelis yang mengandalkan Tuhan, bukan hanya jemaat yang mengandalkan Tuhan, tetapi pendeta, majelis, sintua harus sama-sama mengandalkan Tuhan dengan cepat. Maka dengan demikian akan terjadi di dalam gereja itu sebuah pembangunan holistik. Pelayanan gereja pasti akan berjalan. Diakonia, marturia, dan koinonia akan berjalan ketika seluruh elemen di dalam gereja itu sama-sama mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Yang berikut, pembangunan holistik ini juga terjadi jika kita hidup kudus. Ini memiliki poin yang ada kemiripan untuk pertobatan. Hidup kudus itu artinya terpisah, terpotong, sehingga bisa digunakan. Artinya gini, kita terpisah dari dunia, kita terpisah dari dosa. Dengan demikian, Tuhan memakai kita dengan leluasa untuk pekerjaannya. Di sini perlu perhatikan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan tanpa hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi pembangunan holistik akan terjadi saat kita hidup kudus. Terpisah dari dunia, terpisah dari sistem dunia. Kita memang tinggal di dunia, tetapi bukan dikuasai dunia atau tidak hidup duniawi. Kita hidup di dalam dunia sekuler, tetapi hati prinsip hidup bukan sekulerisme. Oleh karena itu, maka di sini kita perlu untuk memiliki hidup kudus. Hari demi hari kita harus dikuduskan. Kita harus berani tampil beda. Kita harus berani menyatakan kekudusan dan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, maka perlu kita merenungkan di dalam 2 Korintus pasal 6. Firman Tuhan ini 2 Korintus pasal 6. Dikatakan begini, 2 Korintus pasal 6, ayat 16 sampai dengan ayat pasal 7 ayat 1. Dikatakan begini, saya baca mulai 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Janganlah menyentuh apa yang najis, dan aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam perbuatan Tuhan. Pasal 7 ayat 1 dikatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Jadi pembangunan holistik yang pertama adalah hidup kudus, hidup di dalam kebenaran, sama dengan hidup dalam pertobatan tadi. Yang terakhir adalah berjalan dalam visi Tuhan. Pembangunan holistik itu berjalan dalam visi Tuhan. Bisa dibaca nanti Zakaria pasal 9 sampai pasal 14. Zakaria pasal 9 sampai dengan 14 itu berbicara nubuatan akan kedatangan Mesias. Pasal 9 sampai pasal 11 itu bicara kedatangan Mesias yang pertama. Pasal 12 sampai dengan 14 berbicara kedatangan Mesias yang kedua. Artinya apa? Israel tidak cukup menyelesaikan pembangunan bait Allah, melainkan harus terus mempersiapkan diri menantikan kedatangan Mesias. Pembangunan bait Allah adalah persiapan menantikan kedatangan Mesias, bukan tujuan yang sesungguhnya. Jadi pembangunan bait Allah itu adalah penting, namun itu menjadi hal yang sia-sia jika bangsa Israel tidak konsisten setia menantikan kedatangan Mesias. Jadi artinya pembangunan holistik itu bukan hanya jasmani dan rohani, tetapi pembangunan holistik itu berbicara bagaimana kita mempersiapkan bangsa-bangsa lain, orang-orang di sekitar kita juga, masuk dalam pembangunan jasmani dan rohani di dalam kebenaran Tuhan. Bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan di zaman Zakaria, bukan hanya menyelesaikan pembangunan bait Allah, tetapi bagaimana melalui pembangunan bait Allah ini, bangsa-bangsa lain datang memuji dan memuji Tuhan. Melalui pembangunan bait Allah ini, bangsa-bangsa lain mendengarkan Sang Mesias yang akan datang. Bahkan bangsa Israel itu mempersiapkan diri mereka untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus. Tetapi sangat sayang sekali,
Bangunan bait Allah yang dibangun di zaman Ibrahim ini hancur pada tahun 70 Masehi. Sisanya sampai sekarang ini adalah peradaban. Mengapa? Karena Israel menyambut Mesias. Intinya apa? Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Israel zaman Hagai dan Zakaria adalah pembangunan yang tidak mencapai ketujuan sebenarnya. Karena bangsa Israel menantikan Mesias. Bangsa Israel di zaman Zakaria, di zaman Hagai ini sudah diingatkan, nantikan sang Mesias. Pembangunan bait Allah, persiapan menyambut kedatangan Mesias. Mereka gagal karena mereka menolak kedatangan Yesus Kristus, sehingga Israel tahun 70 Masehi bait Allah bukan hanya reruntuhan, tetapi dikatakan tidak ada batu yang tersisa di bait Allah. Semua habis. Yang sisa hanya peradaban. Sebab itu tidak ada, bahkan sekarang daerah itu menjadi ada Masjid Al-Aqsa, menjadi tempat ibadah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Gagal dalam pembangunan holistik. Oleh karena itu, sebelum menutup, kita baca 1 Korintus 15 ayat 19. Dikatakan begini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari